Halo semua, apa kabar? Kembali lagi bersama kami dalam segmen Edukasi Metodologi Penelitian. Video ini dibuat sebagai jawaban ujian akhir semester dengan dosen pengampu Bapak Son Haji. Kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen Universitas Pancasakti Bekasi. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas topik penting, yaitu tujuan dan manfaat penelitian serta perumusan hipotesis. Materi ini menjadi dasar dalam sebuah penelitian, karena dari sinilah arah penelitian ditentukan, manfaat dijelaskan, dan hipotesis mulai dirumuskan. Materi ini disusun oleh Muhammad Saril Sidik, Siti Nurhalija, Anggi Puspitasari, Sudirman, dan Samsu. Langsung saja, kita mulai pembahasan pertama tentang tujuan penelitian. Bersama rekan kami, Siti Nurhalija, berikut ini. Baik, terima kasih. Kalau kita bicara tentang penelitian, tentu pertanyaannya adalah, penelitian ini mau dibawa kemana? Nah, disinilah tujuan penelitian berperan. Tujuan penelitian berfungsi untuk memberikan arah dan fokus, supaya penelitian tidak melebar kemana-mana. Secara umum, tujuan penelitian terbagi menjadi dua. Yang pertama, tujuan umum, yaitu gambaran besar dan hasil yang ingin dicapai. Yang kedua, tujuan khusus, yaitu tujuan yang lebih rinci, spesifik, dan bisa diukur. Contohnya, ingin mengetahui kualitas pelayanan, mengukur kepuasan pelanggan, atau menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. Dengan tujuan yang jelas, penelitian akan menjadi lebih terarah dan mudah dianalisis. Lalu, bagaimana sebenarnya cara menentukan tujuan penelitian? Yang pertama, tentu kita harus mengikuti identifikasi masalah. Misalnya, ada penurunan penjualan di area tertentu atau pelanggan mulai beralih ke pesaing. Setelah itu, kita menetapkan tujuan yang jelas, seperti ingin mengukur kepuasan pelanggan terhadap pelayanan atau kualitas produk. Langkah berikutnya adalah menentukan indikator atau KPI. Contohnya, Net Promoter Score untuk melihat loyalitas pelanggan. Customer Effort Score untuk mengukur kemudahan layanan. Dan Customer Satisfaction Score untuk mengetahui tingkat kepuasan. Tidak kalah penting, tujuan penelitian harus selaras dengan tujuan bisnis agar hasil penelitian bisa benar-benar dimanfaatkan. Dan terakhir, tim yang terlibat, khususnya karyawan yang berhubungan langsung dengan pelanggan, perlu diedukasi agar penelitian sesuai dengan kondisi di lapangan. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan manfaat penelitian. Nah, secara garis besar, manfaat penelitian dibagi menjadi dua. Yang pertama, manfaat teoritis. Artinya, penelitian ini bisa menambah wawasan dan memperkaya literatur keilmuan, khususnya di bidang manajemen, pemasaran, dan perilaku konsumen. Yang kedua, manfaat praktis yang hasilnya bisa langsung dirasakan. Nah, bagi perusahaan, penelitian dapat menjadi dasar untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan. Bagi manajer pemasaran, hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun strategi dan program loyalitas pelanggan. Dan bagi masyarakat atau pelanggan, tentu manfaatnya adalah mendapatkan pelayanan yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan. Jadi, penelitian bukan hanya sekedar teori, tetapi juga punya dampak yang nyata. Dan sebagai penutup, kita bahas tentang perumusan hipotesis. Hipotesis bisa dibilang sebagai jawaban sementara dari permasalahan penelitian, yang nantinya akan dibuktikan melalui data analisis. Biasanya, hipotesis terdiri dari dua, yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Contohnya, hipotesis nol menyatakan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Sedangkan hipotesis alternatif menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Nah, hipotesis inilah yang nantinya akan dikaji kebenarannya dalam penelitian. Pemirsa, sebagai penutup, penelitian ini menegaskan bahwa tujuan dan manfaat penelitian harus dirumuskan secara jelas, terarah, dan selaras dengan kebutuhan bisnis. Dengan perumusan hipotesis yang tepat, penelitian tidak hanya memberi kontribusi akademik,
tetapi juga menghasilkan rekomendasi praktis untuk pengambilan keputusan. Demikian rangkuman kami, semoga bermanfaat dan menjadi pijakan kuat untuk penelitian selanjutnya. Demikian pembahasan dari kami. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita bersama. Saya dan kru yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan salam edukasi.